semangat pastinya di rumah ya Kak. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kau berkati setiap adik-adik dimanapun mereka berada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya semuanya kita lagi berdiri, kita memuji Tuhan. Dia selalu menemani.
karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Nah, jadi tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menyembah Tuhan, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Nah, kakak hari ini mau menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Siapa sih Yairus itu adik-adik? Nah, Bapak Yairus adalah seorang pejabat. Pejabat apa adik-adik? Nah, dia menjabat sebagai seorang kepala ibadat, rumah ibadat. Makanya dia sangat dihormati adik-adik. Nah, Bapak Yairus ini mempunyai anak tunggal, perempuan satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun. Tetapi tahu nggak adik-adik? Anak Bapak ini sakit keras. Bahkan diceritakan di Alkitab hampir mati. Nah, ketika itu adik-adik, Bapak Yairus dan istrinya kebingungan. Dia sudah bawa anak-anaknya untuk berobat ke tabib sana sini, karena dulu belum ada dokter ya adik-adik, namanya tabib. Tapi tabib itu tidak dapat menyembuhkan. Malah anaknya sakitnya makin keras, tidak mau makan, bahkan hampir mati. Hanya bisa terbaring di tempat tidur. Nah, waktu Bapak Yairus mendengar berita bahwa Tuhan Yesus ada di daerah itu, Bapak Yairus bersegera untuk bertemu Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Bapak Yairus tahu kalau Tuhan Yesus itu dapat melakukan mujizat apapun, menyembuhkan segala sakit penyakit. Makanya Bapak Yairus pamit sama istrinya, langsung bergegas berlari-lari untuk ketemu Tuhan Yesus. Di tengah jalan Bapak Yairus tidak mudah untuk ketemu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sedang dikerumunin banyak orang. Tapi Bapak Yairus tetap berusaha untuk kesembuhan anaknya. Nah, karena dia seorang pejabat, makanya orang banyak pada ngasih jalan Bapak Yairus. Akhirnya Bapak Yairus ketemu Tuhan Yesus. Nah, ketika ketemu Tuhan Yesus, Bapak Yairus langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus memohon, Tuhan Yesus tolong sembuhkan anakku. Anakku hampir mati. Nah, karena Tuhan Yesus penuh belas kasihan adik-adik mendengar itu, nah Tuhan Yesus langsung segera datang ke rumah Bapak Yairus. Akhirnya mereka berjalan menuju rumah Bapak Yairus dengan tetap dalam kondisi kesusahan adik-adik jalannya, karena masih banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus, pengen lihat mujizat Tuhan Yesus, pengen merasakan mujizatnya Tuhan Yesus, makanya orang banyak mengerumuni. Nah, waktu itu Bapak Yairus, ayo cepet dong, anakku sudah hampir mati nih, tolong dong kasih jalan, gitu. Nah, pas sudah hampir sampai di rumahnya, ada seorang suruhan dari rumahnya lari. Stop Bapak Yairus, tidak perlu Bapak Yairus repot-repot mengajak guru ke rumah. Guru itu maksudnya Tuhan Yesus ya adik-adik. Sebab anak Bapak Yairus sudah meninggal. Waduh, mendengar itu hati Bapak Yairus sedih banget adik-adik. Bapak Yairus hanya bisa menangis karena dengar anak satu-satunya meninggal, gak ada harapan lagi. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihan menenangkan hati Bapak Yairus. Bapak Yairus dipegang. Jangan bersedih, percaya saja kata Tuhan Yesus. Nah, pas dengar kata-kata itu, iman Bapak Yairus kembali bangkit adik-adik. Pokoknya aku percaya Tuhan Yesus dapat melakukan apapun. Akhirnya Bapak Yairus tetap membawa Tuhan Yesus ke rumahnya dengan semangat. Nah, ketika tiba di rumahnya adik-adik, sudah dikerumunin orang banyak rumahnya. Semuanya pada nangis karena anak yang dikasih Bapak Yairus tadi meninggal. Tuhan Yesus melihat orang banyak sudah sedih semuanya, pada menangis. Tapi Tuhan Yesus berkata, anak ini tidak mati, tapi sedang tidur. Wah, orang banyak kaget. Gimana sih Tuhan Yesus? Orang udah mati dibilang tidur, malah ada yang tertawa. Tuhan Yesus ini ngeledek ya? Sudah mati dibilang tidur. Akhirnya jadi Tuhan Yesus tidak menghiraukan
kata-kata orang banyak itu. Tuhan Yesus mengajak Bapak Yairus dan istrinya, juga ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk masuk ke dalam kamar anak itu. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus hanya berkata sama anak itu. Dia pegang tangan anak itu dan berkata, talitakum. Tahu artinya adik-adik talitakum? Tuhan Yesus artinya, hai anak, bangunlah, sambil pegang tangan anak itu. Nah, seketika itu juga mujizat Tuhan terjadi adik-adik. Anak itu terbangun. Tiba-tiba dia tersenyum dan langsung berjalan ke sana kemari. Nah, melihat mujizat itu, orang tuanya yang tadi sedih, menangis adik-adik menjadi bersukacita. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan perkara yang ajaib atas anak satu-satunya, yaitu anak Bapak Yairus yang sudah meninggal hidup lagi. Mereka bersukacita, saling berpelukan. Lalu kata Tuhan Yesus kepada orang tuanya apa adik-adik? Kasih anak itu makan supaya anak itu kuat kembali. Dan orang tua anak itu taat sama Tuhan Yesus. Ibunya mengambilkan makanan, anak itu diberi makan, dan anak itu kuat lagi. Dan mereka satu keluarga memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengalami sakit penyakit, jangan takut. Percaya saja sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan persoalan apapun, kalau kita mau datang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau menyelesaikannya. Nah, sebelum kita berdoa, yuk kita mau ayat hafalan dulu yuk, supaya iman kita makin diteguhkan. Kita mau kabarkan berita tentang Tuhan Yesus yang dasar dan ajaib itu. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Semangat, 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 semangat. Ikutin Kak Tuti ya. Nah, ayatnya Kak Tuti ambil dari Mazmur 9 ayat 2. Nah, pakai gerakan ya. Ikutin Kak Tuti yuk. 1, 2, 3. Mazmur 9 ayat 2. Bunyinya seperti ini, ikutin ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, ayo, siapa yang mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib? Lambaikan tangan. Luar biasa, kalian semuanya mau menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Adik-adik, yuk kita berdoa. Kita mau dengan iman, biar setiap adik-adik kalau ada yang mengalami sakit penyakit, sembuh dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami agar kami percaya saja kepada Engkau sungguh-sungguh, maka Engkau akan melakukan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan contoh-contoh dalam Alkitab, bahkan Tuhan melakukan banyak mujizat-Mu Tuhan, menyembuhkan orang yang sakit. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan, Engkau kunjungi mereka. Kami mau katakan oleh bilur-bilur Yesus, setiap anak-anak-Mu yang menderita sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan anak-anak-Mu boleh mengucap syukur, bersukacita kembali, boleh melakukan aktivitas kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, dalam masa-masa Tuhan, hari-hari ini Kau jagai setiap anak-anak-Mu, Kau lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Semuanya dalam penjagaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Dan berkat Allah tercurah atas setiap anak-anak kami semuanya. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Hai Petra Kids, saatnya
membuat kreativitas. Yaudah, yuk kita langsung buat aja. Ayo. Adik-adik, untuk kreativitas kali ini kita menggunakan bahan-bahan yang pertama double tip, kemudian jangka, kemudian cutter, pulpen, kemudian gunting, kemudian stick es krim, kertas origami, kemudian kertas A4 warna putih, dan pensil warna. Nah, adik-adik, langkah pertama yang harus kita lakukan, tadi kertas A4 yang tebal, kita bikin pola, radiusnya kurang lebih 10 cm. Dibikin pola. Setelah itu kita gunting menggunakan gunting yang sudah kita siapkan, dan hasilnya seperti ini. Kemudian adik-adik siapkan kertas warna tadi, lalu adik-adik gambar di baliknya, gambar bunga ya. Gambar bunganya bentuknya boleh beda-beda, sekreatif adik-adik. Contohnya seperti ini, satu kertas satu warna, satu bunga ya adik-adik. Lalu adik-adik buat pola lingkaran kecil di sebelahnya ya. Ini hasilnya ya adik-adik jika pola tadi kita gunting. Kemudian kertas kuning yang tadi adik-adik bisa gambar lingkaran yang lebih besar seperti ini. Kemudian di kertas warna hijau adik-adik dapat membuat daun. Gambarnya 3 daun ya adik-adik. Hingga menjadi seperti ini. Lalu pola tadi adik-adik gunting ya. Kemudian adik-adik gambar orang. Seperti ini. Lalu adik-adik gunting dan adik-adik beri warna ya. Nah, setelah itu adik-adik, di kertas yang sudah kita potong tadi di lingkaran besar, kita bikin garis seperti ini. Usahakan garisnya jangan lurus ya. Setelah itu baru kita potong. Bisa menggunakan cutter atau menggunakan gunting. Tapi potongnya jangan dari ujung. Jadinya seperti ini. Jadi tidak lepas ya. Kemudian kertas yang sudah kita potong, kita beri warna pada bagian bawah kurang lebih seperti ini. Ya, menggunakan pensil warna coklat. Adik-adik, pada bagian yang sudah kita warnain tadi, kita bikin akar pohon. Polanya seperti ini. Kemudian kita warnain. Boleh menggunakan pensil warna hitam atau warna gelap. Dan jadinya seperti ini. Kemudian bunga yang sudah kita gambar, kemudian daun, kemudian gambar orang, matahari, dan lingkaran kecil, ini di belakangnya kakak udah tempelin double tip. Bisa dilihat, sini ada double tip. Nah,
Kemudian di lingkaran kecil yang sudah kita tempelkan dengan double tip itu ditempel di bunga, tapi usahakan jangan warna yang sama ya, di warna bunga yang berbeda. Seperti ini. Kemudian daun yang sudah ditempelkan double tip kita tempelkan di stick warna hijau. Seperti ini. Kemudian bunganya kita tempel juga. Jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya, lingkaran warna kuning matahari kita tempelkan di sebelah kiri. Di sini nih, tepatnya di sini. Jangan lupa sampingnya ditambahin garis-garis ya adik-adik. Bisa lebih bagus dari ini. Jadi gambar matahari, kemudian gambar orang ditempel sebelah kanan. Kemudian bunga tadi yang sudah kita tempelkan di stick, kita masukin di belakang kertas, tepatnya di tempat yang sudah kita gunting. Jadinya seperti ini, bisa ditarik-tarik. Ini dia kreativitas kita kali ini. Lihat, adik-adik bisa memainkannya seperti ini ya. Ditunggu ya kreativitasnya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Happy Sunday.